Selamat petang, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di dalam video Sigaman pada kali ini. Ya teman-teman, kali ini Sigaman akan memaparkan tekniknya bagaimana dia menanam jambu madu dan kemudiannya berbuah dengan cepat sekali. Sebentar lagi kita akan ikuti langkah demi langkah Sigaman. Inilah dahan jambu madu yang dikira sudah matang ya teman-teman. Kita lihat bagaimana caranya mengopek dahan jambu madu ini. Selepas mengopek sebahagian daripada dahan itu, dia mengambil plastik yang berisi air. Kalau ada serbuk penggalak akar, baik sekali kalau dicampur pada air tersebut. Lihat, beginilah cara Sigaman melakukan tut dengan menggunakan air dalam plastik bag itu. Nah, yang ini tut Sigaman sebelumnya, dan lihat dia sudah berakar begitu banyak ya teman-teman. Tut yang sudah berakar itu boleh dicantas ya teman-teman. Dah kelihatan memang banyak akarnya. Sigaman seterusnya dia buka plastik bag itu, dan lihatlah ya teman-teman, kita tengok bagaimana banyaknya akar yang di dalam plastik bag itu. Nah, ini dia. Mudah sekali tut dahan-dahan jambu batu dengan menggunakan air dalam plastik bag ya teman-teman. Sigaman tanam kembali di dalam polybag untuk memantapkan pertumbuhan akarnya. Di dalam polybag kita mudah merawatnya ya teman-teman, sebab hari-hari kita boleh nampak perkembangannya. Jadi bila perlu kita akan memberi dia siraman dengan air. Kita boleh tanam terus di kebun, cuma yang penting ialah kita perlu merawat dia. Jangan sampai dia kekeringan tanpa disiram ataupun terkena terik matahari yang begitu tajam dan panas. Beginilah cara Sigaman ini menanam kembali tut yang baru dicantas sebentar tadi. Dia akan masukkan di dalam polybag, dan inilah cara-caranya. Nampaknya tidak begitu susah lah ya teman-teman. Saya pikir cara seperti ini semua orang boleh melakukannya. Ya, kalau yang sudah tahu caranya memang mudah sekali ya teman-teman. Tetapi kalau kita tidak tahu cara-caranya, kita tidak terpikir untuk melakukannya. Walaupun sebenarnya senang saja melakukannya. Itulah yang Gaman katakan, ada kebaikannya kalau kita tahu sedikit, walaupun sedikit ya, tentang cara-cara merawat kita punya tanam-tanaman tuh. Saya pikir pun memang betul juga cakap Sigaman tuh. Yang mudah jadi tambah mudah lagi, kan? Betul ya teman-teman? Betul, itu betul itu. Sigaman bilang kan,
saat-saat beginilah yang paling kritikal untuk bibit jambu batu ini, jambu manis ini ya teman-teman, sebab dia perlu dijaga, dia perlu kan akar-akarnya itu perlu diberi perhatian yang serius lah orang bilang. Jadi untuk memudahkan pertumbuhan akar itu kan, kalau ada itu serbuk penggalak akar itu lebih bagus. Kita boleh campurkan sedikit dengan serbuk penggalak akar itu, sebab dia membuatkan akar-akar itu bertumbuh lebih cepat lagi, sebab melalui akar lah bibit-bibit jambu manis, jambu madu ini kan akan bertumbuh dengan baik sekali. Bibit ini kan sementara dia menunggu dia punya akar menjadi mantap, kadang-kadang kan dia punya daun-daun asal itu kan kadang-kadang ada yang gugur, tetapi itu bukan satu masalah sebenarnya, sebab sesudah akar dia mantap itu dia akan bertunas kembali dengan tunas daun yang lebih bagus lagi, yaitu lebih baik lagi. Bibit jambu madu yang baru kita masukkan di dalam polybag ini ya teman-teman, memangnya kita perlu siram dia, tetapi siraman kita itu biarlah di dalam kadar yang sebaik-baiknya diperlukan saja. Jangan sampai kita siram berlebihan dan tanah yang berada di dalam polybag itu menjadi lumpur ya teman-teman. Sigaman sudah mengalami masalah seperti itu ya teman-teman, dimana sigaman terlebih menyiram bibit-bibit jambu madunya itu, kemudian tanah yang ada di dalam polybag itu menjadi seperti lumpur Pak teman-teman. Jadi itulah yang telah merusakkan dia punya akar-akar itu. Akar itu menjadi hangus lah, dia bangas, kemudian dia itu tanaman itu mati membusuk. Oke, sekarang kita lihat sigaman datang melawat dia punya jambu madu yang tidak lama dahulu dia tanam itu. Sekarang dia begitu kagum sekali melihat perkembangan jambu madu yang dia baru tanam itu. Bukan sekadar pertumbuhannya bagus, tetapi dia sudah mulai berbuah. Kita lihat buahnya sebentar lagi. Sigaman benar-benar terpegun dengan keadaannya teman-teman. Dia tidak sangka bahwa jambu madunya itu begitu berarti bagi diri dia. Nah, inilah yang membuat sigaman rasa begitu terharu sekali ya. Tengok saja gelagat dia. Dia sungguh kagum ya teman-teman. Ini dia pisau dari langit. Sigaman mau petik dia punya buah ini ya. Mungkin dia mau makan kali ini buah-buah dia nih. Dia mau rasa macam mana rasa buahnya. Mungkinkah manis atau macam mana. Nah, ini lagi plastik hitam ini dari langit juga. Betul-betul lah sigaman ini. Asal dia nampak buah, dia mau makan semua. Janganlah sampai habis terus ya gaman. Oh, si gaman bilang itu buah itu dimakan tikus bah, ono. Apalagi so si gaman kasih petik semua. Si gaman tidak berpeluang makan buah lah kalau begini. Tikus sudah lebih dulu pergi makan itu buah-buah. Tengok, semua pun ada bekas gigi tikus bah.
inilah gaman, buatlah ikhtiar supaya tikus tidak datang mendekati pokok jambu madu. Spray pakai racun tikus lah gaman, supaya tikus itu tidak datang menghampiri kau punya buah jambu ini. Apalagi si gaman buat ini, nah, dia mau hantar kepada siapa itu barang-barang dia tuh, kita tengok saja. Nah kan, tapi gaman, kalau kau mau taruh spray racun itu buah-buah itu, bukan tidak boleh, tetapi karena berjaga jangan sampai nanti kau sendiri pergi makan itu buah, bahaya itu. Mau sungkup pakai pagar dawa itu bagus juga, kau punya cadangan itu gaman, tetapi harus diingat juga, itu pokok jambu madu kau itu dia akan membesar jadi pokok yang besar juga. Macam mana